Selamat pagi, saudara-saudara. Shalom. Pada pagi hari ini kembali kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Pembacaan yang telah disiapkan oleh Majelis Sinode GKP diambil dari kitab Yehezkiel pasal 37, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-14. Mari kita siapkan Alkitab kita, Yehezkiel pasal 37, ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Baik, bila sudah mendapatkan semuanya, kita akan bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih bila pada saat ini kembali kami dapat bersekutu, sekalipun dalam situasi persekutuan yang dilakukan di keluarga kami masing-masing, karena situasi merebaknya pandemi virus corona yang saat ini sangat mencemaskan banyak umat manusia. Namun kami yakin bahwa persekutuan di tengah-tengah keluarga menjadi sebuah kerinduan yang selama ini barangkali jarang kami lakukan bersama-sama dengan keluarga. Biar Tuhan kami boleh kembali memulai mesbah keluarga kami, persekutuan keluarga kami, melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus melingkupi kami, memberikan hikmat dan pengertian bagi kami semua, agar kami dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan dan melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan sapaan-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Pembacaan kita Yehezkiel pasal 37, ayat yang pertama sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka,
Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, demikianlah sabda Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Tentunya yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, Shalom. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul pemulihan di mana dan bagaimana. Memang judul renungan kita ini merupakan sebuah pertanyaan. Pemulihan di mana dan bagaimana? Ya, pertanyaan ini menjadi sesuatu hal yang lumrah, yang wajar ketika manusia dalam dunia nyata keseharian yang dijalaninya mengalami banyak berbagai macam pergumulan, kekhawatiran, kecemasan. Ya, tentunya pada saat ini kita yang hidup di Indonesia dan juga sesama kita di berbagai belahan dunia, pada saat ini sedang hidup dalam kegundah-gulanaan, keresahan, kekhawatiran, kecemasan, takut tertular dengan yang namanya virus corona yang saat ini sedang mewabah dan sudah menjadi pandemi, dan ribuan orang sudah menjadi korban. Ya, siapa yang tidak takut tentunya. Nah, di tengah-tengah berbagai macam tantangan kehidupan, sakit penyakit, kehilangan pekerjaan, dengan sekarang diliburkannya pekerjaan, sekolah dan sebagainya, banyak orang kehilangan mata pencaharian. Ini menjadi sebuah fenomena yang patut kita pikirkan bersama-sama dan kita renungkan serta refleksikan. Tepat sekali ketika kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima ini, menapaki kesengsaraan Kristus menuju Bukit Golgota. Kita bersama-sama diajak untuk merefleksikan secara realistis kehidupan yang kita alami saat ini. Bapak Ibu Saudara, bukankah menjadi sebuah tantangan bagi kita ketika banyak orang mengalami kecemasan dalam kehidupannya, ketika banyak orang mengalami kegelisahan, kekhawatiran, takut akan menghadapi kematian dan sebagainya. Lalu wajar ketika orang kemudian mengatakan bahwa ya, sebagai orang percaya kita kan percaya sama Tuhan. Tuhan mampu mengalahkan segala-galanya. Lalu ya, pergi ke gereja, kemudian berdoa, membaca Alkitab, menganggap selesailah sudah persoalan yang dihadapi. Nah, tetapi bagaimana sekarang gereja banyak yang diliburkan? Kita sendiri sekarang harus beribadah di rumah-rumah. Lalu apakah Tuhan mau mendengarkan doa-doa kita dan ibadah kita ketika dilakukan di rumah? Ya, mari kita bersama-sama Bapak Ibu merenungkan situasi yang realistis yang kita alami saat ini. Ketika seseorang kemudian berharap kepada Tuhan untuk memperoleh pemulihan dalam kehidupannya. Ketika orang kemudian pergi ke gereja dengan harapan bahwa di gereja mendapatkan keteduhan jiwa, ada pertolongan, ada pemulihan, ada pembaharuan yang diberikan. Tetapi jujur, bagi kita bagaimana ketika mau pergi ke gereja? Apakah itu harapan kita? Saya sedang punya pergumulan. Siapa tahu barangkali saja ketika datang ke gereja, kemudian ada majelis, pendeta bisa menolong saya, kemudian Tuhan mendengarkan doa saya. Tapi bagaimana kenyataannya ketika kita pergi ke gereja? Boro-boro ada yang nyapa misalnya. Bahkan pergi ke gereja saja diomongin, tumben ibu atau bapak baru ke gereja lagi.
tidak mendapatkan pemulihan, malahan yang ada kuping panas, bukan begitu? Nah, oleh karena itu situasi yang nyata yang kita alami dalam kehidupan kita. Pemulihan di mana kita bisa dapatkan? Nah, pertanyaan judul renungan kita ini merupakan sebuah pertanyaan yang manusiawi. Apakah betul gereja bisa menjadi jawaban untuk mendapatkan pemulihan yang diharapkan atas pergumulan yang kita alami saat ini? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama belajar dan membaca dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Yehezkiel pasal 37, ayat yang pertama hingga 14 ini, mengkisahkan tentang bagaimana kebangkitan Israel. Memang penglihatan dan nubuatan Yehezkiel ini kesannya mengerikan, sungguh amat mengerikan kalau kita lihat. Ya, mungkin latar belakang daripada kitab Yehezkiel ini patut kita ketahui bahwa ketika bangsa Israel ada dalam pergumulan, ketika mereka mengalami pembuangan di tanah Babel, dan keterasingan mereka di tanah perbudakan bukan karena katakanlah kejahatan Allah, tapi karena kejahatan kaum Israel sendiri yang telah memberontak terhadap Allah. Lalu Allah murka dan kemudian Allah menghukum mereka. Dan Allah sangat kecewa terhadap bangsa Israel. Ketika mereka dalam tekanan harusnya sadar bahwa mereka telah berbuat kesalahan kepada Tuhan. Mereka telah menyia-nyiakan iman mereka. Bahkan mereka telah memberontak dan mengkhianati iman percaya mereka dengan menyembah Allah-Allah lain. Dan bahkan mengandalkan pemimpin bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu kita melihat di sini bagaimana kemudian Allah terkesan absen hadir dalam kehidupan umatnya. Allah seolah-olah terkesan membiarkan umatnya dalam penderitaan. Tapi persoalannya apakah benar demikian? Nah, nubuatan Yehezkiel membuktikan kepada kita bahwa Allah tidak berdiam diri. Allah menyerukan seruannya kepada umatnya melalui nabinya. Yehezkiel diutus untuk mengumandangkan suara kenabiannya. Ia memberikan nubuatan penglihatannya bahwa murka Allah akan berakhir jikalau umat mau sadar dan bertobat. Yehezkiel mengungkapkan tentang sebuah gambaran yang memang terkesan amat mengerikan, saya katakan tadi. Jadi gambaran tentang tulang-tulang yang berserakan di lembah. Kemudian disuruh menubuatkan bahwa tulang-tulang itu akan kembali dibangkitkan dan akan diberikan urat, daging, lalu akan diberikan nafas hidup. Lalu mereka akan kembali menjadi makhluk yang hidup. Secara naluri dan akaliah dan rasio saja waktu itu, mustahil mana mungkin tulang-tulang yang berserakan di lembah itu akan menjadi hidup kembali. Tapi Yehezkiel harus menyuarakan suara nubuatan itu kepada umat. Mungkin Yehezkiel sendiri bingung apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk menyampaikan itu. Tapi Yehezkiel tetap setia sampaikan itu kepada umat. Sebagai sebuah wujud teguran Tuhan atas apa yang dilakukan oleh umat. Lalu Yehezkiel menyampaikannya. Dan Yehezkiel kemudian menyaksikan tulang-tulang yang berserakan itu kemudian direkatkan kembali. Ada urat-uratnya, kemudian daging menempel. Tapi kemudian itu proses pertama. Proses kedua dikatakan, tapi dia belum hidup. Lalu Yehezkiel diperintahkan untuk nubuatkan lagi, hai anak manusia. Perintahkanlah kepada sang pemberi nafas itu. Ini mengingatkan kembali tentang penciptaan manusia. Bahwa ketika Adam dan Hawa diciptakan dari debu tanah, dan kemudian terjadilah wujud bentuk manusia itu, tapi belum menjadi makhluk yang hidup. Tapi ketika Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya, maka hiduplah ia. Nah, sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi, ini hendak menggambarkan bahwa Allah berotoritas, Allah berkuasa atas hidup manusia. Allah yang memberikan segala sesuatunya. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Maka Yehezkiel menyampaikan berita nubuatan itu. Dan ia menyaksikan sendiri tulang-tulang yang dibangkitkan kembali itu.
Bapak Ibu Saudara, apa maksud daripada penglihatan dan nubuatan ini? Ya mungkin bagi orang-orang Israel, pengharapan pemulihan yang mereka kehendaki itu adalah pemulihan secara fisik lahiriah. Kota Yerusalem telah hancur luluh, yang menjadi pusat spiritualitas umat Israel saat itu. Ya, rumah Allah telah hancur berantakan. Mereka mengharapkan adanya kembali pembangunan kota Yerusalem yang suci itu. Ya, secara manusiawi wajar ketika kemudian orang ingin dipulihkan kembali, bangkit dari keterpurukan, membangun kembali rumah-rumah ibadah, rumah tempat tinggalnya. Tetapi yang Allah ingin maksudkan dalam nubuatan tulang-tulang yang berserakan yang dibangkitkan kembali ini adalah lebih tertuju kepada umat Israel itu sendiri. Allah menghendaki kebangkitan umat Israel yang sudah melawan kehendak Allah, yang sudah mendapatkan murka Allah. Allah ingin ada sebuah kehidupan yang kemudian kembali menjadi kehidupan yang utuh. Ini yang ingin dimaksudkan oleh Allah melalui nubuatan Yeskiel. Sehingga dengan demikian sebetulnya inti daripada nubuatan ini, Allah rindu agar Israel mengalami kebangkitan kembali, pertobatan kembali, ada pemulihan relasi di sana. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita saat ini bahwa Aku akan mengumpulkan kembali engkau kaum Israel. Bukan kota Yerusalem yang sudah hancur, akan membangkitkan kembali umatku Israel. Dan akan kembali mengumpulkan dan mengembalikan ke tanah yang dijanjikan. Itulah maksud dan tujuan Allah. Dan sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi, memasuki minggu Prapaskah yang kelima saat ini. Di tengah-tengah situasi kehidupan kita saat ini, terpaksa ibadah harus di rumah-rumah, karena situasi dan kondisi yang memang tidak memungkinkan. Bukannya kita tidak punya iman, bukannya orang yang memaksakan diri beribadah di rumah ibadah, kemudian orang yang imannya lebih luar biasa. Bukan demikian. Tetapi kita semua mencegah terjadinya penyebaran virus corona yang semakin merebak. Memutus mata rantai penyebaran virus itu adalah sebuah hal yang bijak. Oleh karena itu tidak salah kalau kita kemudian saat ini harus mengalami situasi seperti ini. Pasti ada maksud dan tujuan Allah di dalamnya. Allah ingin kembali memulihkan relasi kita dulu. Sebagai umat Israel yang baru, Allah ingin pulihkan dan bangkitkan kita. Selama ini jujur, ibadah kita di rumah, berdoa dengan suami, istri, anak, masih tetap dilakukankah? Nah, ketika saat ini kita harus beribadah di rumah-rumah, mau nggak mau, ayo mah, ayo pa, ayo anak-anakku kumpul, kita berdoa. Ambil hikmah yang terdalam. Allah ingin kembali membangun relasi di antara umat itu sendiri. Allah ingin memulainya dari keluarga kita. Lalu Allah juga berkehendak untuk membangkitkan relasi di tengah-tengah persekutuan kita. Allah tidak menghendaki persekutuan kita menjadi sebuah persekutuan yang hanya tulang-tulang yang berserakan. Allah menghendaki ada kebangkitan lagi di tengah-tengah kehidupan umat yang mungkin selama ini sudah terpuruk. Karena kebencian, karena permusuhan, karena kesalahpahaman. Mari kita bersama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Oleh karena itu, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi penyemangat motivasi kita untuk bersama-sama bangkit. Tapi kebangkitan tulang-tulang itu bukan hanya di dalam gereja. Apalah artinya gereja yang megah, yang besar, yang indah, tapi ketika umat di dalamnya tercerai. San Diego Hill, pemakaman yang sangat luar biasa mahalnya, megah bangunannya, tapi tetap saja di dalamnya tulang belulang. Jangan sampai gereja seperti itu. Mari kita bangun kembali relasi itu. Dan setelah terbangun, mari kita tunjukkan bahwa di luar sana masih banyak tulang belulang yang berserakan, yang patut direkatkan kembali.
Oleh karena itu kita bersama-sama, gereja tidak hanya bangkit di dalam, tapi bangkit juga dan membangkitkan sesama kita di luar sana yang sedang terpuruk. Korban virus corona, korban ketidakadilan, korban kebencian. Masih banyak tulang belulang di sana yang berserakan yang membutuhkan perhatian kita. Kiranya melalui Minggu Prapaskah ini, kita semua diberikan hikmat dari Tuhan untuk menjadi pemersatu, membangkitkan kembali semangat, memulihkan kembali relasi yang rusak. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.